Walamma balagha salasa wa khamsina sana hajara ilal madinati. Walamma lan nalika balagha sampai iya Kanjeng Nabi salasa wa khamsina sana. Nabi itu ketika hijrah umurnya 53 tahun. Ditambah di Madinah 10 tahun, maka Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Ya. Hajara ilal Madinah, kemudian Nabi hijrah ke kota Madinah. Fi suhbatihi wa fi suhbatihi lan niku ing dalem rencangane Nabi Abu Bakar Siddiq utawi Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW pada usia 53 tahun setelah menghadapi tekanan luar biasa dari orang Mekah. Oh, berat Islam. Kata Nabi, dulu ketika Sayyidina Khadijah ada, Sayyidina Abu Thalib ada, Nabi nggak terlalu berat. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, itu orang Mekah benar-benar sadisnya nyakitin Nabi dan para sahabat. Kata Nabi, saya nggak pernah menghadapi tekanan segini beratnya ketika Abu Thalib masih ada. Karena Abu Thalib tokoh meninggal, hajar Nabi. Nabi lari ke Taif, ditimpugi, diarak sama anak kecil sebut orang gila. Masya Allah. Sampai Nabi kadang ngelihat. Kemudian Nabi SAW meminta para sahabat untuk berhijrah. Hijrah itu 2 kali. Hijrah yang pertama itu ke Habasyah. Ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia. Di sana ada seorang raja soleh namanya Najasyi. Najasyi itu raja-raja Habasyah, raja-raja Ethiopia, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Maka begitu Nabi menghadapi tekanan, Nabi perintahkan beberapa sahabat untuk berangkat ke Habasyah. Kurang lebih 73 gitu sahabat berangkat ke Habasyah. Di antaranya adalah Sayyidina Ja'far, ya, bin Abdul Muthalib, pamannya Nabi, Ja'far At-Tayyar, ya, dia berangkat, ya, dan dimuliakan di sana oleh Najasyi, ya, diberikan tempat dimuliakan. Najasyi luar biasa Pak, tidak pernah ketemu Nabi, tapi mendengar keberadaan Nabi dia beriman. Bahkan sempat mengirim anaknya untuk menemui Nabi ke Mekah, sayangnya itu kapal tenggelam di lautan. Dan ketika Najasyi meninggal, Nabi SAW itu ketika berada di Madinah, tiba-tiba Nabi ngomong, hari ini meninggal orang yang soleh, katanya, seorang raja yang soleh, mari kita sholatkan. Maka Nabi mensolatkan. Di situ asal muasal sholat gaib. Sholat dudu makhluk gaib, sholat gaib. Mensolatkan Najasyi, raja Ethiopia. Dan katanya Najasyi ini dari kuburnya keluar cahaya sampai hari ini. Berapa ratus tahun meninggal. Nabi nyebutkan raja yang soleh. Kesaksian dari Nabi. Nabi yang diinginkan oleh Nabi Madinah, Yathrib. Sering Nabi melihat wajahnya ke Madinah. Sampai kemudian turun perintah, diperintahkan berhijrah ke Madinah. Kata Nabi, berangkat. Berangkat sahabat berbondong-bondong. Yang berlima, yang bertiga, 10, 30. Yang berdua, yang sendiri. Mekah Madinah itu 450 kilo Pak. Naik onta. Antara seminggu 2 minggu, orang seminggu 2 minggu. Perjalanannya berat, iklimnya keras, banyak binatang buas, belum suku-suku padang pasir merampok mencegat. Kata Nabi, berangkat, sahabat berbondong-bondong berangkat. Rumahnya ditinggalkan, tanahnya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan, karena Allah dan Rasulnya. Berangkat. Tidak ada yang berangkat kecuali membawa perbekalan sepanjang jalan, baju salin, segitu doang. Yang lainnya nggak dibawa. Sudah berbondong-bondong berangkat. Ada yang berangkat dicegat, ada yang ngumpet-ngumpet, ada yang berangkatnya terang-terangan. Sayyidina Suhaib Ar-Rumi itu berangkatnya terang-terangan, dicegat, ditantang perang yang nyegatnya. Tinggal Sayyidina Abu Bakar yang belum berangkat. Sayyidina Abu Bakar mau berangkat, kata Nabi, Abu Bakar, izin sama Nabi Rasulullah, saya mau berangkat. Kata Nabi, Abu Bakar, tenang, belum turun perintah, mudah-mudahan Allah menjadikan engkau sebagai teman di perjalanan. Dan subhanallah, pada satu malam
katanya malam Senin turun perintah itu. Malam-malam Nabi SAW manggil Sayyidina Ali, ya Ali, tidur di tempat tidur saya. Tawassad biwisadati, pakai bantal saya, pakai selimut saya. Orang-orang Mekah, Pak, melihat umat Islam berbondong-bondong pindah ke Madinah, mereka mulai khawatir. Yang dikhawatirkan Nabi. Ini kalau sampai Nabi berangkat ke Madinah, kemudian di backup oleh orang Madinah, menjadi besar di Madinah, kewalahan kita, kata orang Mekah. Rapat itu pembesar-pembesar Mekah, ya, kepala-kepala suku. Ya. Bagaimana? Kita racun aja Muhammad. Kata yang satu, jangan diracun. Kalau diracun kita perang dengan Bani Abdul Muthalib, dengan Bani Hashim, pasti akan memerangi kita. Ya maning, kita kurungi saja, dikurung di Mekah, gak boleh berangkat ke Madinah, dijaga. Bagaimana kalau sahabatnya di Madinah sudah banyak nyebarkan Islam, terus nyerbu ke Mekah, membebaskannya, perang juga. Iya maning. Di situ hadir setan, Pak. Wujudnya seorang laki-laki. Ada laki-laki tua, diam, udah tua, jelek, Pak. Kalau saya punya usul, kata setan, kalian pilih pemuda-pemuda dari setiap suku, bunuh itu Muhammad. Bani Hashim tidak akan bisa menuntut. Kenapa? Karena semua suku ikut membunuh. Dia nggak mungkin melawan suku satu Mekah. Kata Abu Jahal, cocok bener Ki, bener Ki. Mamangnya siapa? Saya cerita takon. Kali setanmu, Pak. Dipilih satu suku ngirim 10 pemuda, 10 terkumpul 100 ahli perang, jago semua, kekar, pasukan orang-orang khusus semua ini. Diberikan hadiah, siapa yang bisa membunuh Muhammad 100 ekor onta. Ada ibu-ibu yang paling jahat itu ngomong, yang bisa membunuh Muhammad saya nikahkan sama anak saya. Lo angkat tuh pemuda, dikepung rumah Nabi malam itu. Setelah Sayyidina Ali tidur, Nabi keluar dari rumah. Wa ja'alna min baini aydihim wa min khalfihim wa ja'alnahum wa hum la yubsirun. Syahatil wujuh, kata Nabi. Nabi ambil pasir, dilempar, syahatil wujuh. Itu pasir, Pak, dilempar. Satu pasir, setiap orang 100 orang yang ngepung rumah Nabi kena satu pasir matanya, melotot tapur kedeleng, melotot. Itu nggak ada yang melek. Oh, jago-jago perang, orang padang pasir semua itu, Pak. Melotot, nggak kedip-kedip. Nabi keluar nggak kelihatan. Weh lah, aku kok jimat aja. Pengen lu ngesing marabi nora weruh kun marang. Berangkat Nabi malam-malam ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Zaman dulu kan gelap. Kata Nabi, Assalamualaikum Abu Bakar. Waalaikumsalam. Abu Bakar udah senang. Ya Rasulullah, berangkat ya Abu Bakar malam ini. Nangis Sayyidina Abu Bakar, saking senangnya dijadikan temannya Nabi di perjalanan. Siapkan unta. Kata Nabi, Abu Bakar, beli. Ada ya Rasulullah, sudah saya siapkan ontanya. Saya beli. Orang mah kalau berjuang tuh ikut, Pak. Aja pengen dimodali, Pak. Uang di konsobangan dewe ke mur. Weh lah kita marani ke sesepuh. Nabi nggak mau. Lah ya Bakar, saya beli. Nggak usah ya Rasulullah, udah saya siapkan. Saya beli. Nih. Berangkat Nabi malam itu melewati jalan yang tidak biasa ditempuh. Biasanya lewat jalan umum, Nabi muter jalan yang lebih jauh. Ya. Nabi berangkat sepanjang jalan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq memerintahkan budaknya namanya Amir bin Fuhairah untuk bawa kambing. Maka Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berjalan, kambing itu jejaknya itu dihapus oleh kaki kambing. Di belakang budaknya itu bawa kambing nuntun sehingga jejaknya hilang. Nah ini semua udah lagi melotot kabeh, Pak. Pedang terhunus, tombak kabeh senana kabeh.
Iblis lagi yang datang. Ya iblis lagi pada apa sih Rani? Ngadang Muhammad wis lunga jadi iblis. Oh nggak mungkin, lihat kalau nggak percaya, tuh kan masih tidur. Kata iblis, lihat siapa yang tidur. Kalian melotot tapi orang kedelek. Uang gunanya melotot tapi orang kedelek. Nasi merem kedeleng. Karena mata hatinya tajam. Habib Abdullah Haddad yang kita baca Tabul Haddad, beliau nggak melihat. Dulu ada tamu datang, ya, dikasih minum dia sama khadimnya. Ya. Kata yang tamu ini, wih kiai ini bidong, nggak ngelihat. Habib Haddad itu ngomongnya di hati, orang itu ngomongnya di hati. Habib Haddad tahu. Apa kata Haddad? Mang jangan diminum, itu ada lalernya dalam air. Melungu deh, ya Allah, sing melek gur kedeleng. Itu ada lalatnya itu, jangan diminum, hati-hati. Karena tajam mata hati. Orang dulu najemin mata hati. Kita mau mata dohir melotot, mata matiin merem karo-karo nih. Masuk itu pemuda, begitu dibuka di tempat tidur Sayyidina Ali. Di situ sejarah mencatat Sayyidina Ali. Kon ganteni mati pak. Ya Ali tidur. Sayyidina Ali tahu di luar itu 100 pemuda. Yang pegang tombak sudah siap lempar, yang pegang anak panah sudah dibusurnya, yang pedang sudah dicabut. Masuk ditebas itu dalam ini. Gantikan saya di tempat ini. Sayyidina Ali tahu, kon ganteni mati. Baik ya Rasulullah. Gak nolak 2 kali. Baik ya Rasulullah. Tidur di situ. Coba kita. Bapak ini ngomongnya anak nong ganteni bapak mati ya. Jadi anaknya bapak sih wis tua ga. Saya mau masih panjang pak. Itu bapaknya yang ngomong. Orang gelem anak. Begitu dibuka Sayyidina Ali baru melotot. Geger Mekah. Kerahkan semua orang Mekah. Dikerahkan semua orang Mekah. Cari itu Nabi. Dipilihlah pada waktu itu katanya ada orang paling jago di Arab urusan mencari jejak. Itu saya lupa namanya, orang jahiliyah, ahli bener. Dia ngelihat aja kemana arahnya tapak onta itu dia tahu ke sini. Oh orangnya nggak jauh, paling sekian. Segitu Nabi sudah muter jalannya, dia tahu pak. Sampai kemudian itu penuh pencari jejak itu. Karena Nabi berjalan kemudian masuk berhenti, kata Nabi, ya Abu Bakar kita istirahat di sini. Di Gua Sur. Gua Sur itu jangankan bapak, bukan gua itu lobang. Masuknya aja merangkak, nggak bisa berdiri, merangkak. Kita istirahat di sini. Kata Sayyidina Abu Bakar, sebentar ya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar masuk ke dalam, dibersihkan tempatnya, lubang-lubangnya ditutup, takut ada ular kalajengking, namanya di hutan, di padang pasir. Begitu sudah bersih, kata Sayyidina Abu Bakar, silahkan masuk ya Rasulullah. Masuk Nabi tidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepalanya di pangku Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Di situ momen Sayyidina Abu Bakar Siddiq naik derajatnya, melewati semua sahabat. Lah kebenaran ada satu lubang bolong pak. Ya Allah, mau orang kedeleng gitu. Jangan-jangan ini yang ada kalajengkingnya ditutup pakai jempol kakinya, beneran. Nah ada kalajengkingnya. Satu riwayat ular digigit cetrok, ditahan oleh Sayyidina Abu Bakar, sampai netes keringat, netes air mata, saking larangnya nggak mau gerak. Kenapa? Nabi lagi tidur. Karena nggak tahan netes air matanya, Nabi bangun. Ya Abu Bakar, ya. La tahzan innallaha ma'ana. Itu pasukan pengintai itu Mekah itu berangkat. Nah pencari jejak ini bingung, sampai di gunung itu, di depan gua itu jejaknya hilang. Hebat amat orang itu, dia tahu pak. Itu orang-orang Mekah tuh sampai di depan mulut gua Sur itu, karena kata pencari jejaknya, ini jejaknya ke sini, tapi kok di sini hilang.
Lah si iblis itu ikut lagi ning jero gua. Kono ku. Masuk gua. Kata Abu Jahal, tokoh-tokohnya nggak mungkin. Kenapa? Itu lihat di mulut gua tuh ada laba-laba. Kalau ada orang mesti rusak itu sarang laba-laba. Tapi laba-labanya utuh. Itu Allah perintahkan laba-laba langsung buat sarang. Ada burung dara bertelur. Kalau ada orang masuk, angas itu burung nggak bakal bertelur di situ. Nggak mungkin ada orang, kata iblis, ning kono. Masuk aja, kata Abu Jahal. Enggak. Kali ini ente nggak masuk akal. Kamu nggak masuk akal, katanya. Nggak mungkin lah. Kalau ada orang ada bekasnya. Sarang burungnya rusak, burungnya terbang, iki burungnya nganggrem, nggak terbang. Kemudian sarang laba-laba ini kan enggak. Jadi setan, sebodohlah. Pegel setan. Hati mau ngelawan malaikat setan. Ya. Itu kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, itu gua Sur itu di bawah, ini di atasnya jalan kuda itu. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, kalau mereka melihat ke kaki mereka, ngelihat ke bawah aja, pasti bakal melihat kita ya Rasulullah. Kalau mereka ngelihat ke bawah, pasti kita kelihatan. Kata Nabi, tenang Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kami. Oh, Sayyidina Abu Bakar tenang. Nah disitulah kemudian Sayyidina Abu Bakar disebut idqala li sahibihi. Sayyidina Abu Bakar status sahabatnya itu diakui Quran. Orang mengingkari sahabat manapun nggak murtad, tapi dosa besar. Tapi kalau orang mengingkari Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat Nabi, murtad. Kenapa? Mengingkari Quran. Karena Quran mengatakan idqala li sahibihi, dikatakan sahabatnya. Sayyidina Abu Bakar naik ke langit derajatnya tinggi-tinggi. Tenang Sayyidina Abu Bakar. 3 hari Nabi 3 malam di situ sampai situasi reda. Setiap hari budaknya itu Amir Buhairah itu yang cari kabar. Oh, diserbu rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Ditampar anaknya itu sama Abu Jahal. Bapak mau kemana? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Pak Bok. Sampai keluar bengkak matanya itu, ditampar sama Abu Jahal. Amir Bukhari ada pukul. Kemana bosmu? Nggak tahu. Kasih tahu kemana? Tampar lagi. Itu keluarga Sayyidina Abu Bakar disiksa luar biasa. Tiap malam Sayyidina Amir Bukhari itu pergi bawa makanan dikirim ke Nabi. Waktu itu belum ada GoFood. Jangan mikir ke sini, dikirim. Ngirimnya itu sambil bawa kambing itu. Jadi jejak kaki Amir Buhairah diacak-acak sama kaki kambing itu. Sampai kemudian Sayyidatina Asma binti Abu Bakar begitu mau membungkus makanan Nabi, nggak ada bungkus, nggak ada kainnya. Beliau menyobek ikat pinggangnya menjadi 2. Jadi dulu tuh perempuan Arab tuh pakai ikat pinggang kayak ibu-ibu kita dulu. Bebenting apa? Emban, gubet-gubet. Itu begitu dulu. Makanya perutnya nggak gede-gede. Saya kira luar biasa. Akhirnya apa? Disobek jadi 2. Maka Sayyidah Asma binti Abu Bakar mendapat gelar Dzatu Nitaqain, wanita yang mempunyai 2 ikat pinggang. Kenapa? Karena disobek. Setelah 3 malam suasana aman, kata Sayyidina Abu Hurairah, aman. Mekah goncang berhari-hari itu. Hari pertama masih rusuh, hari kedua reda, hari ketiga sepi. Kata Nabi Abu Bakar, kita keluar. Sayyidina Abu Bakar kemudian menyewa seorang penunjuk jalan. Ya, itu yang kemudian dalal itu yang menunjukkan jalan. Berangkat Nabi sampai ke Madinah hari Senin. Sampai ke Madinah hari itu orang Madinah nunggu Nabi udah 3 hari Pak. Tiap hari ngumpul di ujung jalan. Nih dingin, orang teke-teke. Subuh sampai sore nggak ada kabar, nggak datang, belum nyampe. Sampai akhirnya mereka perintahkan budaknya naik ke pohon kurma. Lihat dari atas. Pada hari Senin itu tiba-tiba ada bayangan. Itu budak tidak, "Woi, masyarakat Madinah,
orang yang kalian tunggu sudah datang. Keluar masyarakat Madinah semua ke jalan, melihat dari jauh bayangan hitam jalan. Mereka belum pernah ketemu Nabi, Pak. Sing Nabi sing endi ya? Nabi ini endi? Kan belum pernah ke Mekah. Ada yang Sayyidina Abu Bakar disangka Nabi, kayak demikian. Nabi biasa. Begitu Sayyidina Abu Bakar, cerdasnya, pinternya Sayyidina Abu Bakar. Begitu sampai dipersilakan duduk, Sayyidina Abu Bakar membuka sorbannya. Sebentar ya Rasulullah, digelarkan. Silahkan duduk. Baru orang Madinah, oh kian Nabi ini. Insya Allah Nabi itu didampingi orang-orang istimewa. Ya, Allah pilih untuk menemani kekasih. Abu Bakar cerdas, digelarkan. Silahkan duduk ya Rasulullah. Baru oh ini. Nah, kita bisa 3 minggu bicara hijrah, coba dibahas. Ya, semit-semit baiklah. Ya, panjang sejarahnya. Ya, ngaji itu memang kalau dongeng enak. Sing ngerungu enak. Ya Rabbi